Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Mukti Fajar. Saya ingin menyampaikan topik mata kuliah mengenai perlindungan konsumen dan persaingan usaha, di mana pagi ini kita akan mendiskusikan 5 topik khususnya tentang persaingan usaha. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah mengenai konsep hukum persaingan usaha. Jadi ingin saya sampaikan terlebih dahulu backgroundnya. Jadi sejak keruntuhan Uni Soviet dengan sistem ekonomi sosialisme komunis tersebut, maka hampir seluruh bangsa di dunia ini menggunakan, negara-negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi pasar bebas. Nah, ekonomi pasar bebas ini menempatkan pasar sebagai penentu dari tumbuh kembangnya ekonomi. Dengan hukum supply and demand dan menyerahkan semua tatanan pasar itu pada invisible hand. Ini adalah teori dari Adam Smith yang mengatakan bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat yang akan mengatur distribusi, produksi, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat itu akan disejahterakan oleh pasar. Ini konsep dasarnya. Nah, sistem ekonomi pasar bebas ini menghendaki minimalisasi regulasi. Artinya pasar ini maunya tidak perlu banyak aturan. Biarkan para pelaku usaha, konsumen itu saling berinteraksi dan menentukan hukum mereka sendiri, menentukan kontrak-kontrak mereka sendiri, menentukan perjanjian-perjanjian sendiri berdasarkan tadi teori supply and demand. Nah, sehingga fungsi pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas, ya, pengawas apabila ada pelaku usaha yang melakukan tindak kecurangan atau upaya-upaya monopolistik. Ya, jadi fungsi pemerintah tidak untuk mengintervensi pasar, tetapi hanya untuk mengawasi dari tindakan-tindakan kecurangan atau sering disebut dengan unfair competition atau upaya-upaya monopolistik, upaya-upaya pengendalian dari pasar oleh para pelaku usaha. Sehingga negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar bebas ini kemudian membentuk apa yang disebut hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha ini diperlukan untuk mengatur supaya pasar tidak diatur-atur. Saya ulangi lagi. Jadi kalau dipertanyakan, kenapa pemerintah dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas ini mengeluarkan hukum persaingan usaha? Itu fungsinya, tujuannya adalah untuk mengatur supaya pasar tidak diatur-atur, supaya pasar tidak dikontrol oleh siapapun, supaya pasar itu bebas, supaya pasar terjadi persaingan yang alamiah, yang tidak ada rekayasa. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar dari hukum persaingan usaha. Jadi kalau biasanya hukum itu mengatur begini begitu, kalau hukum persaingan usaha justru bagaimana supaya orang-orang itu tidak bisa mengatur pasar. Nah, ini konsepnya. Nah, keterlibatan negara tadi ya, selain menjadi pengawas, yaitu untuk menciptakan pasar yang adil bagi para pelaku usaha. Dengan diawasi pemerintah, tidak ada monopoli, tidak ada kecurangan, maka persaingan menjadi fair, menjadi persaingan yang adil, menjadi persaingan yang baik, dan itu akan menguntungkan semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi pihak yang kuat. Ya, karena dengan tidak adanya monopoli, maka si kecil dan si besar tidak akan bisa menindas si kecil, karena tidak dimungkinkan untuk monopoli.
Kemudian negara memiliki wewenang. Nah, karena sebagai wasit, sebagai pengawas, maka dia mempunyai wewenang, mempunyai otoritas untuk memberikan sanksi, ya, memberikan hukuman kepada para pelaku usaha atau aktor yang bermain di pasar yang melakukan kecurangan dan monopolistik tadi. Itulah fungsi negara sebagai wasit. Selanjutnya, nah ini hanya ingin saya sampaikan, ada beberapa istilah sebenarnya untuk hukum persaingan usaha ini. Ada istilah antitrust law, ya, yang biasa digunakan di Amerika, anti monopoly law itu Jepang, kemudian restrictive trade practice law, competition law. Nah, kalau di Indonesia istilah itu agak panjang. Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maksud dan tujuan hukum persaingan usaha, satu, hak konsumen menjadi prioritas yang paling tinggi. Jadi konsumen itu menjadi prioritas yang paling tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak kompetisi, maka akan memunculkan produk-produk yang unggul dan inovatif dan banyak pilihan, sehingga konsumen akan lebih sejahtera. Konsumen dengan tingkat kemampuan yang ekonomi yang rendah akan dapat pilihan, yang menengah akan dapat pilihan, yang tinggi juga akan dapat pilihan. Tapi kalau pasar dikendalikan, maka konsumen tidak punya kebebasan untuk memilih. Itu yang terpenting dari maksud tujuan dari hukum persaingan usaha. Sehingga kesejahteraan bisa dilihat dari akses konsumen terhadap pasar, terhadap kebutuhannya. Ya, misalnya anak mahasiswa, ya kalau makan mungkin di warung kaki lima, kalau pegawai mungkin di restoran, kalau pengusaha mungkin makan di hotel bintang 5. Semua tersedia, semua ada pilihan. Inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan dalam konteks persaingan usaha ini bukan menciptakan masyarakat yang semua kaya, tetapi semua masyarakat punya akses terhadap kebutuhannya. Kemudian menghilangkan akumulasi kekayaan. Kenapa? Karena dilarang adanya monopoli. Sehingga tidak ada konglomerasi. Juga yang terakhir adalah ada prinsip no entry barriers, di mana tidak boleh ada hambatan bagi setiap pelaku usaha untuk memasuki pasar, untuk berusaha. Kenapa? Dengan cara membuka pasar seluas-luasnya, maka berbagai macam kebutuhan akan ada dan persaingan akan semakin sehat. Itu yang penting untuk dicatat, dan yang ingin saya sampaikan di akhir adalah keuntungannya apa dari persaingan usaha. Yang pertama adalah consumer welfare. Jadi konsumen punya banyak pilihan tadi, kemudian mendapatkan barang dan layanan fasilitas yang bagus, kemudian ada inovasi terus-menerus. Karena kalau tanpa inovasi pelaku usaha maka akan ditinggalkan. Kita bisa lihat pengalaman Nokia yang kemudian hilang dan kalah oleh adanya inovasi dari Samsung dan iPhone misalnya begitu. Ekonomi efisiensi, dengan persaingan maka para pelaku usaha mencoba melakukan efisiensi. Nah, sehingga harga-harga bisa menjadi sangat efisien. Kemudian growth, pertumbuhan, dan bahwa persaingan usaha ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena membuka setiap pelaku usaha untuk boleh memasuki pasar dan menarik investasi, ya, untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan. Dan saya ingin perlihatkan bahwa banyak statement-statement yang a priori bahwa persaingan usaha pasar bebas itu akan membunuh yang kecil, memenangkan yang besar, tapi fakta menunjukkan bahwa data-data di sini jumlah tiap tahunnya para pelaku usaha itu tumbuh, tidak menurun, dan masyarakat semakin banyak pilihan. Kita bisa merasakan semakin banyak pilihan itu semakin baik. Ini data
juga bisa dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan jumlah para pelaku usaha. Demikian mungkin sebagai pengantar tentang konsep dasar hukum persaingan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.